untuk kita memasuki lebih lagi. Mungkin sudah 9 bulan. 9 bulan yang sebentar lagi memasuki 10 bulan ke depan. Pandemi akibat COVID-19. Ekonomi merosot, bisnis banyak yang rontok. Kenyataan real mengatakan toko-toko juga banyak yang tutup. Ya Bapak Ibu, kita melihat yang kelihatan saja jelas, bahkan yang sangat bergumul untuk bertahan saja sudah hebat, katanya begitu. Belum lagi tentu dalam kesehatan kita. Belum lagi duka cita, kehilangan kekasih-kekasih hati, sahabat, anggota keluarga, dan kekasih-kekasih rekan di dalam keluarga besar umat jemaat. Tapi di tengah kesakitan, pilu, penderitaan, bahkan kematian, Dia lahir. Ya, Yesus Kristus, Sang pembawa damai itu telah lahir. Dia lahir dalam keberadaan kandang itu. Saya tidak usah bilang bahwa kandang adalah lambang simbol kesederhanaan dan berbagai hal yang kekurangan, keterbatasan. Bapak Ibu sudah ngerti pasti. Tapi saya mau kita mengacu lebih lagi pada palungan itu sendiri. Cradle. Palungan itu hati Anda. Palungan itu hati saya. Palungan itu sesungguhnya hati semua manusia, suku apapun, bangsa apapun, bahkan agama apapun. Dari pembacaan kita mendapat bagian reflektif yang kuat. Dan ini poin pertama. Mari pegang di malam Natal ini. Telah lahir. Dia bukan sekedar akan, dia bukan sekedar sedang, in process, tapi digunakan terjemahan yang tepat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Telah, sudah. Kita coba lihat ayat 11. Monggo dibuka kembali Alkitab dan aplikasi Bible Anda. Silakan dibuka semua. Kita buka lagi Lukas 2 ayat 11. Jelas di sana, hari ini telah lahir. Jadi keterangan waktu itu menjadi sebuah momentum yang terus menerus dalam teologis yang kita kenal dengan istilah anamnesis. Seringkali digunakan dalam sakramen perjamuan kudus. Tetapi anamnesis artinya menghadirkan, dan kehadiran Allah dalam kasih karunia damai sejahteranya terus menerus. Setiap masa, setiap situasi dan kondisi. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu siapa Bapak Ibu? Ya, Kristus. Kristus Tuhan di kota Daud. Lokusnya jelas, tempatnya jelas. Kota Daud adalah perlambangan dari Sion yang sering disebut. Bagian yang indah, Bethlehem, untuk menjadi pusat berbagai hal yang indah. Nah sekarang sumber dari damai dan sejahtera itu telah lahir. Persoalannya, nah ini dia. Halo GKJ Kanaan, Bapak Ibu semua yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, masihkah Juru Selamat itu lahir? Masihkah dia ada di cradle kita? Masihkah ada di hati kita? Masihkah ada dia dalam seluruh pikiran rasional kita? Masihkah dia lahir dalam setiap hidup kehidupan? Mulut kita, tangan kita yang selalu memakai sekarang lebih banyak mayoritas chatting, WhatsApp, WA group, mengetik pada laptop kita,
ya, email. Di dunia digital ini, di dunia yang penuh dengan online ini, masihkah juru selamat lahir? Coba lihat ayat 12. Mari kita coba maknai lebih dalam. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, bagi Anda dan saya. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Apakah di hati seorang ibu-ibu, di tengah pandemi ini masih ada dijumpai Yesus yang lahir? Di hati bapak-bapak sekalian, masihkah ada, saya juga bapak, dijumpai Yesus yang lahir? Masihkah ada di dalam seluruh kehidupan teman-teman muda, remaja yang gaul itu dengan segala goda, cobaan, pergumulan, perjuangan pandemi sekarang ini, anak-anak muda, teman-teman muda, masihkah ada juru selamat di palungan hatimu? Bahkan di hati adik-adik sekolah minggu yang selalu rajin juga beribadah bersama kakak-kakak dan seluruh orang tua. Kalau diperluas, masihkah ada di majelis kita semua gereja Tuhan, tubuh Kristus, Yesus lahir. Kita selalu bilang Yesus Kristus Raja Gereja, Raja Gereja. Tapi seringkali dalam hidup kita menempatkan dia di bagian yang paling bawah bahkan. Masihkah dalam pekerjaan, masihkah dalam studi, sekolah, kuliah, online kita, proses pembelajaran jarak jauh kita, masihkah dalam work from home, work office, dalam setiap usaha, bisnis, ada juru selamat yang lahir? Ini menjadi kuat ketika kita membaca ayat 12 ini di tengah pandemi sekarang, Bapak Ibu. Menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin tanda perlindungan, tapi juga tanda kesucian, dan terbaring di dalam palungan. Palungan kita adalah Tuhan. Tuhan yang hadir di hati kita. Palungan kita sama-sama sekarang adalah gereja. Tapi dia bukan palungan. Gereja bukan gereja kalau isinya belum dan masih terus Tuhan Yesus Juru Selamat yang lahir. Palungan hidup kita adalah budaya, kehidupan sosial, bahkan adat istiadat, segala ketentuan norma, moral. Tapi itu bukan lagi menjadi nilai-nilai kehidupan jikalau cinta kasih Tuhan tidak bertahta dalam keseharian kita. Saya malam ini memakai agak rasa-rasa es campur begitu ya, campur-campur, kolaborasi. Panitia meminta tadinya untuk memakai ulos, tapi saya sudah minta izin sama panitia dan juga majelis. Saya sudah pakai ulos. Izinkan saya juga pakai batik. Ini yang saya maksudkan adalah untuk kita memaknai ulang lagi bagian yang kedua. Apa itu? Di tengah segala yang berubah, di tengah segala yang beragam, di tengah segala yang sudah demikian global. Pandemi bukan hanya bicara Jakarta, bukan hanya Indonesia yang bergumul berjuang pandemi,
global, seluruh dunia. Saya mau menarik bagian ini, kita sama-sama mau merefleksikan Bapak Ibu. Kedua, di tengah berbagai perubahan dan macam-macam kehidupan kita, satu sebagai jemaat, keluarga, pribadi, anak-anak Tuhan, mari kita mengaku Raja Damai. Sama-sama bilang, Raja Damai. Sekali lagi nggih, Raja Damai. Bukan kata Lusindo, tetapi kita mengambil di ayat 14. Perhatikan, ayat 14, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini kata malaikat. Ya, bahkan malaikat yang satu itu tadi, ya, kemudian menjadi banyak katanya. Bala tentara sorgawi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di mana Bapak Ibu? Di bumi. Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata kunci yang kita mau ambil sebagai reflektif yang kedua, berkenan. Berkenan akan Raja Damai, berkenan akan berdamai dengan orang lain. Sudahkah kita, kalau dalam bahasa Jawa ada satu yang diambil, diadop dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, selaras Bapak Ibu. Sudahkah kita selaras dengan Raja Damai itu dalam hidup, perkataan, perbuatan tangan kaki, dan keseharian kita? Sudahkah majelis Gereja Kristen Jawa Kanaan? Ya, ini saya ada fotonya, minta izin ambil di internet. Bisa lihat gambar ini ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kompak, seragam, pakai kayak seperti saya. Ada salib sama tanda simbol Gereja Kristen Jawanya. Apik tenan. Tapi keindahan ini itu ditambahkan, yang paling bagus di foto ini kalau untuk konteks kita sekarang. Semua Pak Pendeta Arya di situ di gambar itu, dan majelis memakai masker. Bapak Ibu, saya mau mengatakan membawa damai di konteks sekarang dan juga ke depan adalah 3M. Ini tugas kami sebagai rohaniawan, sebagai pendeta, ya. Jangan lupa 3M, 4M, bahkan ada yang bilang 5M. Memakai apa? Masker, betul, seperti majelis Bapak Ibu majelis ini bersama Bapak Pendeta. Rajin apa? Mencuci tangan. Nanti kalau sudah selesai pandemi, mbok yao, jangan lupa untuk tetap rajin cuci tangan. Benar? Dan yang lain-lain. Tapi ada 1M yang kadangkala kita menggampangkan, gampangke. Apa itu Pak Pendeta? Kita kira Bapak Ibu, kita sudah betul-betul berdamai dengan si COVID itu kalau kita udah pakai masker, physical distancing, jaga jarak, ya, lalu menjemur di matahari, lalu dan macam-macam MM yang lain tadi itu. Ada satu yang sering kita lupa, makan makanan yang sehat. Karena tidak mungkin imun itu tumbuh kalau tidak makan yang sehat. Kalau satu hari hanya isinya mie instan, mungkin nafsu kita berdamai.
tapi jasmani kita tidak berdamai. Dan kita gampang terserang. Bisa mengerti analogi yang saya sedang sajikan ini? Iya. Jadi seluruh yang kita lakukan, khususnya 3M, 4M, 5M itu saudara-saudara, itu untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk keselamatan orang lain, bukan? Itu untuk damai diri kita, tetapi juga buat damai bagi keluarga kita, bukan? Dan juga damai dan keselamatan bagi banyak orang, siapa saja. Kalau ini sudah kita lakukan, maka kita benar-benar baru siap menghadirkan Dia, Sang Raja Damai itu. Yesus Raja Damai. Satu lagi, saya ambil foto kegiatan. Ini kalau nggak salah PA Komisi Wanita GKJ Kanaan. Minta maaf ini kapan, saya tidak tahu waktunya, tetapi bagus sekali. Saya mau ajak reflektif tentang ini. Mari tarik dari konsep naskah teks kita, teks dan firman hari ini, dan masuk kepada sekarang digital, penuh dengan kegiatan di dunia maya. Bapak Ibu, dari satu foto kegiatan PA Komisi Wanita ini boleh menjadi perwakilan dari kegiatan-kegiatan yang lain. Saya yakin komisi-komisi yang lain ya juga melakukan hal yang sama, khususnya di GKJ Kanaan, kami di Nehemia, tapi juga di banyak gereja. Tapi mari sampai titik malam Natal ini ya, kita merenung lagi seperti Maria yang dibukakan, dicerahkan ketika orang Majus datang, ketika gembala-gembala itu juga mendahului datang dan mengatakan kisah cerita yang luar biasa yang pas dengan apa yang sudah dinyatakan oleh malaikat, oleh Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan kepada Yusuf tentang Raja Damai. Mulai besok Natal yang kita akan rayakan sama-sama harus menjadi Natal yang membawa damai bagi banyak orang. Dimulai dari mana? Yuk, dari malam ini saya mau ajak betul ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari chatting kita, dari email kita, dari WA kita, bawa damai. Saya tidak perlu mengatakan jangan sebarkan hoax atau jangan ikut-ikutan hoax. Pasti sudah dewasa dan mengerti. Tapi yang paling tajam adalah pengaruh-pengaruh untuk membenci. Mari hilangkan itu. Angkat dengan kekuatan Roh Kudus damai dari Natal Tuhan. Angkat jerami-jerami yang kotor di palungan hatimu. Angkat kebencian, kemarahan, kesombongan, dan semua tipu daya. Dan mari jujur dan lebih tulus di hadapan Tuhan. Dalam keluarga, dalam bekerja, dalam studi. Teman-teman yang sekolah online, kuliah online. Kalau gurumu ada mengajar, ya kasih lihat dong fotonya kayak minimal. Jangan cuma namanya jadi pajang gitu ya, atau gambar wajahmu dong. Yang bekerja juga begitu. Meeting 100 orang, yang kelihatan video gambarnya cuma 2 orang. Ibadah juga godaannya jadi begitu. PA juga jadi begitu. Ya. Jangan-jangan si ibu itu lagi gosok, lagi PA Komisi Wanita. Gak apa-apa juga sih. Cuman kalau ibadah, mari kita ibadah dengan hikmat. Jangan-jangan si bapak lagi cuci motor. Ya boleh juga, itu baik. Tapi ketika engkau beribadah, mari sediakan hatimu, pikiranmu sembah, sujud kepada Tuhan. Dan ini untuk menyiapkan kita untuk tidak abai. Ketika nanti kita bertemu secara onsite, tepat
indah pada waktunya di gedung gereja, atau dalam studi sekolahmu, kuliahmu, dan dalam seluruh pekerjaanmu kita bertemu lagi. Ya, daging ketemu daging, manusia ketemu manusia. Kita siap untuk menyalurkan damai dan kasih itu. Di pastori kami, Bapak Ibu, ada 2 keranjang kecil bekas parcel yang lalu. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ini, mungkin keluarga-keluarga ada yang sudah melakukan ini. Tapi izinkan saya untuk men-share ini sebagai bagian akhir. 2 keranjang itu kami isi dengan beberapa snack, makanan, minuman yang sekarang di minimarket dan pusat perbelanjaan itu ada banyak promosi. 1 dapat 2, diskon sampai 50%, bahkan sampai ada yang 70%. Nah, kami beli itu untuk apa Pak Pendeta? Untuk apa Pak Lusindo? Bapak Ibu, itu kami siapkan untuk Bapak Ibu, Mbak, Mas ojek online. Sekarang ini kalau kita tidak berurusan dengan online, wifi dan sebagainya itu, yang kedua adalah dengan ojek online. Jadi ketika mereka mengantarkan surat gereja, surat pelayanan, surat-surat atau kiriman-kiriman apapun, apa surat pekerjaan untuk istri saya, atau yang lebih penting Bapak Ibu, tugas-tugas sekolah anak-anak, ya, tugas-tugas les. Ketika kami terima, lalu kami katakan, monggo Pak, ambil 1 atau 2. Monggo Bu, silakan untuk mengambilnya. Dan itu membawa sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu bisa menemukan cara lain. Malam Natal ini adalah bagian untuk itu. Besok dan seterusnya. Mari siap bernatalan setiap hari, membagikan kasih damai itu. Lahir, dan lahir. Selamat malam Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.